Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Selina dari S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan, tentunya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Apakah kalian sudah tahu apa sih penyakit jantung koroner itu dan bagaimana hubungan pola makan terhadap kejadian penyakit jantung koroner di Indonesia ini? Untuk lebih lanjut, ayo simak video ini. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan karena penyempitan arteri koroner. Akibat adanya penyumbatan ini, maka dengan sendirinya suplai energi kimiawi dan oksigen ke otot jantung miokard berkurang, sehingga terjadilah gangguan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan. Otot jantung mengalami kekurangan energi dan oksigen yang disebut dengan iskemia miokard. Penyakit yang menyangkut gangguan pembuluh darah koroner ini untuk mengenal dan menangani membutuhkan perhatian yang khusus dari faktor resiko yang ada pada penderita serta faktor penyebabnya. Pada umumnya, manifestasi kerusakan dan dampak akut sekaligus fatal dari penyakit ini disebabkan karena adanya gangguan pada fungsi jantung. Pada faktor resiko diklasifikasikan sebagai tidak dapat dimodifikasi serta yang bisa dimodifikasi. Salah satunya, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia dan jenis kelamin. Usia yang mengalami penyakit ini yaitu sekitar 65 tahun atau lebih. Yang selanjutnya ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Di antaranya ada hipertensi. Tekanan darah yang tinggi yang terus-menerus menyebabkan suplai kebutuhan oksigen jantung meningkat. Mulai terjadinya lingkaran nyeri sehubungan dengan penyakit jantung koroner ini. Yang kedua, diabetes mellitus. Diabetes selalu dikaitkan dengan kadar lemak darah lebih tinggi. Insidensi hipertensi pun lebih tinggi, sehingga menyebabkan kegemukan. Yang terakhir ada merokok. Merokok adalah faktor resiko independen yang menjadi penyebab kematian. Akibatnya ini lebih banyak dibandingkan dengan kanker paru atau penyakit paru. Perokok pasif pun atau dalam lingkungannya juga meningkatkan resiko kematian hingga sebanyak 30%. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Salah satunya angina. Tanda angina dapat diungkapkan dengan rasa nyeri seperti terbakar, tertekan, atau terasa berat pada dada yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, dan skapula kiri. Lalu ada nyeri yang diperkirakan akan berkurang dengan beristirahat dan memberat dengan beraktivitas. Mual dan muntah yang sebagai akibat stimulasi refleks oleh rasa nyeri pada pusat muntah. Lalu ekstremitas, dingin dan kulit pucat akibat stimulasi saraf simpatik. Keletihan serta rasanya jantung yang berdebar-debar. Yang ke-1, makanlah ikan berlemak setidaknya sekali seminggu, di antaranya seperti salmon dan sarden. Yang kedua, makanlah buah dan sayur sebanyak 5 porsi per hari. Yang ketiga, kurangi jumlah asupan lemak. Pilihlah daging tanpa lemak dan produk susu rendah lemak. Kurangi penggunaan olesan yang penuh lemak dan kurangi makanan gorengan yang tinggi lemak seperti kue dan
kudapan sedap. Yang keempat, pilihlah minyak atau olesan lemak tak jenuh yang tinggi dan lemak jenuh yang rendah, misalnya dari minyak zaitun dan minyak biji sesawit. Yang kelima, kurangi asupan garam dengan mengonsumsi garam meja ketika memasak dan makanan yang asin. Lalu, makanlah lebih banyak makanan yang mengandung seperti roti, kentang. Penata laksanaan faktor resiko pada penyakit jantung koroner ini, di antaranya ada berhenti merokok. Orang yang berhenti merokok bisa memperbaiki kadar HDL, menurunkan LDL, serta mengurangi kekentalan darah. Yang kedua ada diet. Orang yang kelebihan berat badan atau kegemuk dianjurkan untuk menurunkan berat badan melalui kombinasi penurunan asupan kalori dengan mempertahankan yang bergizi baik dan peningkatan latihan fisik. Program penurunan berat badan dengan protein yang tinggi dan lemak yang tinggi tidak dianjurkan untuk penurunan berat badan. Yang ketiga ada kontrol hipertensi dengan mempertahankan tekanan darah kurang dari 140/90 yang sangat dianjurkan untuk menurunkan efek peningkatan aterosklerosis dan mengurangi beban kerja jantung. Strategi penata laksanaan ini mencakup dengan mengurangi asupan natrium, meningkatkan asupan kalsium, latihan fisik secara teratur, sehingga penata laksanaan stres pun bisa teratasi. Oke teman-teman, nah sekarang sudah mempunyai gambaran tentang apa sih penyakit jantung koroner ini dan bagaimana pola hubungan dengan makanan yang mempengaruhi tubuh Anda. Penyakit jantung koroner ini bukanlah penyakit yang ringan dan mudah saja diremehkan. Penyakit ini berasal dari pembuluh darah koroner yang mengalami penyempitan ataupun penyumbatan. Menurut beberapa peneliti, pola makan adalah salah satu faktor terjadinya penyakit jantung dikarenakan ada beberapa faktor lain yang dapat mengakibatkan seseorang terkena penyakit jantung koroner ini. Dan ada faktor yang tidak dapat diubah dan juga ada beberapa faktor yang bisa diubah adalah salah satunya yaitu pola makan. Oke teman-teman, semua semoga bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit jantung koroner ini. Ayo mulai dari sekarang, hindari makanan-makanan yang mengandung lemak, tingkatkan energi tubuh Anda dengan rajin beraktivitas, olahraga. Lalu jangan lupa hindari makanan-makanan yang menyebabkan tubuh Anda mengalami kerusakan. Ayo sayangi tubuhmu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa jagalah tubuh Anda sebelum menjaga orang lain agar tetap sehat, bugar, dan kuat.